Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh, kalau cara tidak boleh, tidak menerima bodoh? Artinya bodoh tidak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tidak menerima tidak tahu? Selalu dia tahu. Selalu dia tahu. Ente umpetin ya cukuplah untuk bukti Allah Ta'ala khainatul a'yun, kedipan mata. Orang nih sekarang nih ada berapa ratus semua di depan kita. Kita kedip dah. Siapa yang bisa menafsirkan kedipan kita tadi? Anak kedip nggak? Oh kedip. Anak ngedipin apa? Biar cara bagaimana ya nggak bakalannya kita dapat seorang. Oh ente ngedipin anu nggak bakalannya deh. Barang rahasia. Ente lagi ngedipin apa nggak ada yang tahu. Ente sendiri yang tahu. Wallahu ta'ala ya'lamu dzalika. Adapun Allah Ta'ala ente sedang ngedipin apa tadi tujuan ente ngedipin anu. Allah yang lebih mengetahui. Nah, di sini kan aja. Ya'lamu bil asya'a wa biduha al-jahlu. Sahil Allah Ta'ala jahil. Sahil apapun juga. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah begitu deh. Apa saja sudah. Harus kedipan mata. Paling halus kedipan hati. Kalau mata kelihatan masuk ngedip. Kalau hati ya Allah bil asya' wa biduha al-jahlu. Musta'in Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-jahil zahir mata. Apalagi yaumul qiyamah. Apalagi yaumul qiyamah sudah zahir segala apapun juga, sudah tidak ada yang dapat disembunyikan oleh siapapun juga. Ya Rabb, ada tuh doa-doa. Allahumma astur uyubana wakshif kurubana wa ahsin mungalabana. Ada tuh doa ulama-ulama aulia-aulia juga. Mastur auratina wakshif kurubana. Memang tempatnya gitu deh. Biar meskipun cara bagaimana juga manusia tetap aja dia mengaku kesalahan-kesalahan. Wanan daripada sifat ilmu gadimatun bizatihi ta'ala bidua al-jahlu wa dalilu ala dzalika. Nah, mana bukti-buktinya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan apa? Dengan al-ilmu wa dalilu ala dzalika anna law kana jahilan. Tuh. Kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala jahil, orang kalau tidak tahu bisa berbuat apa? Bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa kalau dia jahil. Jangankan lagi membuat sesuatu barang yang sulit, membuat sesuatu yang kasar juga kalau dia nggak tahu nggak bisa. Apalagi yang bangsa halus-halus. Di sini wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan, kalau Allah Subhanahu wa taala bodoh, artinya tidak mengetahui. Kalau Allah taala tidak mengetahui itu, tidak mengetahui begini, lam yakun muridan. Apa dia ada enggak keinginan? Orang tidak tahu cara bikin orang-orangan. Orang tidak tahu cara bikin orang-orangan. Bisa nggak dia bikin orang-orangan? Membakarnya bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu orang-orangan, nggak bisa dia bikin orang-orangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah taala tidak mengatakan, tidak tahu itu dan ini, nggak nanti Allah taala bisa bikin itu, bisa bikin ini. Jadi Allah taala sudah mengetahui lebih dahulu. Muridan. Kalau Allah taala jahil, nggak nanti dia dapat membuat itu dan ini. Kayak kita aja. Orang nggak bisa nulis namanya sendiri, namanya si Ali, dia nggak tahu kalimat Ali begitu. Kita suruh coba ente bikin nama ente, nggak bakalnya dia bisa.
Karena jahil. Nah, Rasul kalau jahil begitu tidak bisa dia menentukan sesuatu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala jahil tidak dapat menentukan sesuatu. Ta'ala Allahu an dzalika. Alhamdulillah aja deh. Perasaan di hati kita sudah Allah taala sudah tanam keyakinan kita bahwa Allah taala mengetahui dengan sekadar akal yang cetek saja dapat kita menentukan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala alimun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apapun juga, baik pun yang begitu yang begini, Allah taala yang mengetahui lebih dahulu. Rabanan al-ilm al-jahlu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan, jika kalau seandainya kata Allah taala bodoh, tidak tahu itu, tidak tahu ini, lam yakum, tidak dapat dia menentukan sesuatu. Orang tidak bisa bikin kain, jahit kain, bisa bikin anak-anakan. Nggak bisa jahit baju, nggak, nanti dia bisa jahit. Nggak bisa apapun juga, berarti perbuatan apapun juga kalau dia tidak tahu nggak bisa dibuat. Apa juga nggak bisa. Orang dia nggak tahu dia ba. Coba kita tulis ba, bisa nggak? Ba saja dia nggak bisa. Dia orang nggak tahu mau kata apa. Baru ba saja nggak bisa. Tapi bikin alif nggak tahu. Itu ini kan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan segala apapun yang kita lihat, yang kita tidak lihat, yang kita dengar, yang kita yakinkan, yang kita, Masya Allah, menunjukkan bahwa benar-benar laukana jahilan lam yakun muridan. Kalau Allah taala bodoh, Allah taala tidak, enggak, nanti dia menentukan orang begitu, bulan begitu, bintang begitu, unan begitu, kucing begitu. Ya Allah, itu kalau yang ada yang suka terbangan tuh, orang Sunda bilang kupu-kupu, orang sini apa bilang? Apa tuh? Kupu-kupu juga? Hah? Kupu-kupu juga? Coba antum kalau kita lihat tuh, kupu-kupu, lihat kupu tuh. Coba waktu dia terbang, kemudian dia diam, dibeberin dia punya sayap. Ya Allah, dia punya sayap bermacam-macam. Begitu indahnya, begitu bahagia, begitu rapinya, begitu. Nah itu pemandangan-pemandangan ila malakutis samawati wal ardh. Lihat oleh Allah taala kepada kejadian-kejadian langit dan bumi. Maksudnya untuk menambahkan ilmu, untuk menambahkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu, benar-benar. Lain dari itu yang lebih ringan, kita aja begini, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ente punya anak, punya bini, ya, ngelahirin anak. Itu anak, coba ente lihat, udah lahir dah, ada matanya enggak? Ada ya, ada matanya. Ente lihat biar benar tuh matanya tuh anak. Apa barangkali satu tinggian, satu bawaan gitu? Hah? Yang satu kali miring, yang satu begitu. Ambil ya, pengen tahu. Ambil itu apa nih? Ukuran. Pengen tahu dari hidung, dari sini nih ke mata belah mari, ukur, pengen tahu dari sini, ukur kemari. Meskipun kita belum kerjakan juga udah yakin, udah rapinya. Ya Allah, rapi banget dah. Lari yang lebih kasaran gampang, tangan. Coba lihat. Ada berapa jari ini? Pengen tahu, ukur. Yang ini berapa panjangnya, yang ini berapa panjangnya, ini. Kemudian yang belah mari pengen tahu. Udah rata-rata sama. Siapa yang bawa ukuran ke dalam perut ibunya? Hah?
Siapa yang bawa ukuran ke perut ibunya? Alit dari sini kemari, telinga dari sini kemari, hidung dari sini kemari, lubangnya nggak besar satu, kecil satu. Kalau kita panjangkan memang udah panjang banget dah. Sampai di mana ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah. Allah pakai kertas, pakai ini. Belum tentu rapi gambar-gambaran kita. Lihat dalam perut ada siapa? Ada insinyurnya situ. Enak benar-benar. Kalau cerita begitu menambah keyakinan kita, menambah yakin kita, menambah benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya dia itu. Tidak pakai itu, tidak pakai ini, tidak pakai itu, tidak pakai ini. Subhanal Khaliq lah. Karena jahil kalau Allah Ta'ala tidak mengerti, bodoh, tidak ngerti, lam yakun murid, yang tidak bisa menentukan itu dan ini. Tidak bisa. Kuping, hidung, gigi, tangan, rata, ya Allah. Dan seterusnya. Allah Ta'ala jahil, lam yakun murid, dan tidak ada muhalun. Bahwa mahalun. Tapi dibanding-bandingkan dah, mudah-mudahan tambah yakin, tambah ilmu, tambah manfaat, tambah berkah, dan kita punya hati tambah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan sampai di bacaan dulu. Wa dalil ala dzalika anna law kana jahilan lam yakun muridan, kalau Allah Ta'ala bodoh nggak bisa menentukan itu dan ini. Orang menulis alif ba aja nggak bisa, apalagi macam-macam yang Allah Ta'ala buktikan kepada kita. Wajib al-hayat. Nah, nanti dah yang akan datang al-hayat ya. Nah, al-hayat tuh. Al-Faqir yang maksud sekali, yang paling dimaksud waktu Al-Faqir menerangkan kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat itu maksudnya begitu, diartikannya begitu, dapat dimengerti oleh kawan-kawan yang kita berikan pengertian. Adapun omongan yang banyak-banyak itu pembuka akal lain lagi, karena dengan tidak mengerti kalimat-kalimat Arabiyahnya, istilah ulama-ulama tauhid, niscaya akan sasar memberikan arti ilmu tauhid. Dari karena itu Al-Faqir suka ulang-ulangi. Mudah-mudahan dapat dimengerti insyaallah taala ya. Nah, jadi rupanya antum masya Allah cukuplah kiranya pembacaan 1,5 jam, 1 jam ya. Tadi jam berapa mulai? 9:30, sekarang 10:30, cukup dah 1 jam. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, paham insyaallah taala. Dari wajib fi haqqi ta'ala al-ilmu ya. Gitu ya. Nah, itu catat ya. Wajib fi haqqi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Ya'lamu bihal asya'a wa didduha al-jahlu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan, kalau Allah Ta'ala jahilan, lam yakun muridan, tidak dapat menentukan oh jari seanu, oh mata begini, hidung begitu, mulut begitu, pipi dari sini kemari, macam-macam dah, masya Allah. Tuh, lam yakun muridan, tidak akan Allah Subhanahu wa taala dapat menentukan kejadian anu wa huwa mu'alun. Makanya kejadian manusia begitu hebat, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayat. Baik itu al-hayat, nanti akan datang keterangan al-hayat ya.
insyaallah Allah Ta'ala pelihara. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dipelihara iman Islam kita, jangan sampai digoda oleh syaitan itu dan ini, dan tetap kita aman tenang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan tidak dapat diganggu oleh pendapat-pendapat hawa dan nafsu syaitanir rajim. Amin insyaallah. Dan tidak lupa Ustaz memberikan nasihat kepada antum yang memang kurang pengertiannya, jangan banyak-banyak atau sering-sering mudzakarah di ilmu tauhid ya. Melainkan sama orang yang benar-benar mengerti boleh juga, tapi kalau kelebihan jangan juga, nanti dikhawatirkan keseleo, tauhid menjadi kufur ya. Kesaleonya ilmu fikih jadi fasik, kesaleonya ilmu tauhid jadi kufur. Kesaleo ilmu tauhid salah aja, ilmu tauhid kufur. Kesaleo ilmu fikih, kesaleo kesalahan dalam ilmu fikih fasik, jadi fasik, barang yang haram dikatakan nggak apa-apa. Nah begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara. Bercukuplah kiranya, mudah-mudahan manfaat berkah pada Al-Faqir terutama, dan harap doanya dari antum supaya terutama yang Al-Faqir sedang masih merasa kurang sehat, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi kesehatannya supaya dapat Al-Faqir menyampaikan dakwah-dakwah kepada murid-murid terutama di sana sini, dan dapat bantuan dari anak-anak ini. Ini kemunduran Al-Faqir Marid sakit 1 tahun aja. Sakit kan 1 tahun, tidak dapat menjalankan bagaimana kebiasaan Al-Faqir biasa menjalankan ilmu ke sana dan kemari. Gara-gara Al-Faqir sakit terhenti dah. Di sana terhenti, di sana terhenti, di sana terhenti, di sana terhenti. Nah, ini kerugian besar sebenarnya. Makanya diharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala adakan beberapa anak-anak yang untuk memahami ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat kiranya menyampaikan dakwah-dakwah ilmu yang sebenar-benarnya kepada orang-orang yang jahil-jahil. Sayang.